Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah-rumah saat ini. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, kasih dan perlindungan Tuhan hingga kita ada di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru, semangat yang baru. Kami percaya ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Untuk itu kita menyiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan sebab hanya Dia yang layak kita sembah. Hanya Dia yang layak kita tinggikan pagi hari ini. Engkaulah Raja di atas segala raja Tuhan. Kami mau bersyukur dan berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup kami, yang tidak pernah berhenti bagi kami Tuhan, yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik dan sangat baik bagi kami. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau yang teramat baik. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Pengorbananmu yang membuat kami Tuhan ada sampai saat ini. Pengorbananmu yang membuat kami Tuhan menikmati hari-hari ini Tuhan. Hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan yang telah Kau berikan bagi anak-Mu Yesus. Buat kasih yang begitu besar yang telah terjadi di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Kami sadar siapakah kami ini Tuhan, sehingga Kau mau mati bagi kami. Saat ini Kau telah bangkit bagi kami, sehingga kami menerima kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Karena itu yang telah Kau janjikan dalam hidup kami. Engkaulah kemenangan kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah harapan bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Amin. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Haleluya Yesus. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Dengan apakah kami balas akan segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan, selain kami mau memuji dan menyembah Engkau Yesus yang hidup. Engkaulah Raja kami. Haleluya Yesus. Glory haleluya Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih, terima kasih.
Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Hanya Kau yang ku sembah. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak diagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak diagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Kau yang layak terima pujian. Di atas segala raja. Sebab Kau yang layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak diagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak kami agungkan Tuhan. Hanya Kau yang layak kami tinggikan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Yesus. Haleluya.
dan besar Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Tiada yang lain selain Engkau yang kami sembah pagi hari ini. Hanya Engkau yang kami tinggikan pagi hari ini. Raja di atas segala raja. Engkaulah kemuliaan kami Tuhan. Engkaulah Raja kami. Engkau harapan bagi jiwa kami Tuhan. Kami bersuka di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau sungguh-sungguh berbeda Tuhan. Engkau sungguh Allah yang berbeda Tuhan. Kau yang telah memberikan hidupmu bagi kami Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh ada di rumah kami masing-masing hanya karena Engkau Tuhan. Hanya karena kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Engkau Yesus di dalam hidup kami. Kami bangga karena Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang hidup, yang telah menghidupi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau bersuka cita pagi hari ini karena Tuhan. Amin. Kita mau menari bagi Dia. Kita mau bersorak-sorak bagi Dia. Haleluya. Karena kasih-Nya begitu besar bagi saya dan saudara. Terima kasih Tuhan.
Kami sungguh bersuka di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami Tuhan. Saat ini kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami butuh kebenaran-Mu Tuhan yang terus membaharui hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Makasih Yesus. Haleluya Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini membuat kita jadi gelisah, membuat kita timbul rasa takut. Saudara, dalam Ayub 3 ayat 25 berkata, apa yang kucemaskan, apa yang kutakutkan, itu yang akan menimpa aku. Saudara, kalau kita takut, kita tidak sempurna di dalam kasih. Kasih Tuhan yang begitu besar yang telah Dia curahkan bagi saya dan saudara, membuat kita untuk tidak takut menghadapi segala apapun Tuhan, selain kita takut kepada Tuhan. Dengan kuasa yang besar yang telah Dia berikan bagi saya dan saudara, ketika kita percaya, kita dibaptis, kita menerima kuasa yang besar dari Tuhan. Karena kasih-Nya Dia telah berkorban bagi saya dan saudara. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya, Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia.
Tuhan, untuk kami sembah Tuhan pagi hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, Engkau tetap akan. Terima kasih buat cinta kasih-Mu Tuhan, yang Kau anugerahkan bagi kami. Rahmat-Mu yang tiap pagi Tuhan, ketika kami bangun, kami bisa kembali menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Nafas hidup, kemampuan untuk bertahan. Shalom kepada seluruh jemaat GPIA Pondok Daud Bitung ya, atau Manado yang juga bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini ya. Satu sukacita kembali kita sama-sama di rumah Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya berikan judul pagi hari ini adalah memilih hidup untuk menyenangkan hati Tuhan ya. Dunia menawarkan kepada kita berbagai kesenangan dengan berbagai fasilitas untuk dinikmati. Sampai kadang-kadang kita sebagai manusia melupakan maksud dan tujuan Tuhan. Kenapa kita diciptakan? Ya, dengan berbagai kesenangan manusia melupakan siapa dirinya. Mereka hanya sibuk untuk menyenangkan diri sendiri dan sibuk untuk menikmati kesenangan yang dunia tawarkan kepada kita semuanya. Dengan cara ini, manusia tidak lagi membiasakan diri untuk memberi tempat bagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi pagi hari ini kita akan kembali memeriksa hidup kita dengan firman Tuhan, sehingga kita bisa mulai untuk mengintrospeksi diri kita melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini mengenai diri kita. Dengan jujur dan tulus kita bisa bertanya kepada hidup atau diri kita sendiri, seberapa besar keinginan kita untuk menyenangkan Tuhan. Ya, setiap kali kita datang di hadirat Tuhan, ibadah ya, dalam doa kita adalah saat-saat kita berjumpa dengan Dia. Dan saya berdoa bagi kita semua di setiap kesempatan-kesempatan itu, kita bisa merasakan gairah ya yang kudus dari Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, banyak dari kita tidak fokus lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang menjadi fokus adalah semua yang membuat kita senang, ya. Asalkan we are happy. Ya, ada pepatah mengatakan just do it gitu. Just do it as long as lakukan sejauh itu menyenangkan diri kita. Ya, kalau mau melakukan dosa ya iyalah gitu. Yang penting kita senang hatinya. Nah, itu yang harus kita koreksi pada pagi hari ini. Apakah hidup kita menyenangkan hati Tuhan? Hati kita harusnya dipenuhi oleh gairah untuk menyukakan atau menyenangkan hatinya Tuhan. Dan segala sesuatu yang kita lakukan adalah tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita kerja ya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita sekolah, kita menyenangkan hati Tuhan. Kita bisnis pun ya, kita menyenangkan hati Tuhan. Kita melayani, kita menyenangkan hati Tuhan. Dan gairah itu harusnya kita miliki dan kita punya keinginan untuk hidup benar di hadapan Tuhan, hidup tidak bercela. Ya, gairah itu yang membuat kita bisa mampu untuk menyerahkan segala sesuatu yang kita miliki demi kepentingan Tuhan. Ya, kita bisa memberikan hidup kita untuk mengabdi kepada Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, dan kita rela untuk berkorban apa saja tanpa batas. Dan itu pun menjadi satu kesukaan, menjadi satu kegirangan bagi kita kalau kita bisa berkorban bagi Tuhan dan bukan merupakan
satu paksaan atau beban, ya. Kita dapat melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Sebagai Tuhan kita, sebagai Raja kita, ya, sebagai Bapa kita. Sehingga dalam segala sesuatu kita bisa melakukan tanpa ada perasaan yang berat. Ya, saya melihat akhir-akhir ini di jalan-jalan orang bisa berbagi kasih dengan yang lain dengan sukacita. Padahal mereka kehilangan mungkin harta mereka berikan kepada orang lain, ya, untuk bisa menolong orang-orang yang perlu pertolongan. Tetapi mereka tidak melakukannya dengan beban. Mereka melakukannya dengan sukacita. Ada orang-orang yang pergi ke gereja gitu ya dengan sukacita. Mulainya jam 10, mereka nggak datang jam 10 lewat 5. Ya, mereka nggak datang jam 10 lewat 15 atau bahkan ada yang datang jam 11 gitu ya. Enggak. Jam 9.30 aja mereka sudah ada di gereja. Mereka udah doa, mereka udah merasakan hadirat Tuhan. Dan dengan sukacita. Ada sebagian orang yang mau memberi harta mereka kepada Tuhan dengan satu beban. Dengan satu, aduh gitu ya. Rasanya kalau nggak ngasih itu rasanya masuk neraka. No, Tuhan tidak ingin attitude kita seperti itu. Tetapi dalam segala sesuatu yang kita lakukan buat Tuhan, baiklah kita bisa merasakan perasaan senang, ya, menyenangkan hati Tuhan. Dengan sukacita kita memberi, dengan sukacita kita berkorban, dengan sukacita kita melayani Tuhan, dengan sukacita kita mengasihi sesama. Dan pagi hari ini firman Tuhan saya berikan judul memilih hidup untuk menyenangkan Tuhan. Mari kita melihat satu pribadi di dalam Alkitab. Di antara sekian banyak pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, ada satu pribadi yang saya mau angkat pagi hari ini, yaitu Nuh. Mari kita sama-sama buka di Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Kita akan buka sama-sama Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, ketika kita bergaul dengan seseorang, kita bisa tahu keinginannya, kita tahu kehendaknya, kemauannya, dan tidak mungkin Anda hidup dengan seseorang sekian lama, Anda nggak tahu kesukaan makanannya apa, hobinya apa, jalan pikirannya mungkin seperti apa gitu ya, kerinduan dan keinginannya itu seperti apa. Nah, hidup Nuh itu hidup yang bergaul erat dengan Tuhan. Dan dia pakai kehidupannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dikatakan bahwa dia berkenan dengan Tuhan, sehingga Tuhan memilih dia untuk menyelamatkan dia. Nuh cuma hidup sekali, dan dia pakai sekali itu untuk menyenangkan Tuhan. Ya, seperti sebuah persembahan yang harum bagi Tuhan. Persembahan yang hidup dan yang berkenan. Satu persembahan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Ya, bukan hanya dikatakan di dalam perjanjian lama persembahan korban yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi persembahan di Roma pasal 12 ayat 1 berkata bahwa persembahan yang hidup adalah kehidupan kita yang bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, pada bulan ini ya, dengan ibadah kita yang live melalui Facebook, saya ingin membuat satu serial firman Tuhan, yaitu serial untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, bagaimana sih kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Pagi hari ini saya mau share bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Pertama yaitu dengan mengasihi Tuhan melebihi segalanya. Ya, di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30, kita sering dengar ayat ini. Markus 12 ayat yang ke-30. Saya akan bacakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, semuanya itu dengan segenap. Ya, segenap dengan
apapun yang kita miliki. Inilah hukum yang pertama yang dinyatakan di dalam firman Tuhan, dan paling utama dari yang paling utama gitu. Pokoknya nih hukum yang utama. Di saat manusia moral kita bertambah, menurun, membusuk ya, dan seringkali kita menyakitkan hati Tuhan. Nuh bisa menjadi contoh di dalam generasinya. Ya, dia nggak melihat kiri dan kanan. Dia nggak melihat orang lain melakukan ini. Tetapi kehidupan Nuh telah menyentuh Tuhan. Dan dia memilih Nuh untuk dia tidak musnahkan seperti yang lain. Karena yang lain hidup tidak menyenangkan hatinya Tuhan. Ya, sebab Nuh mengasihi Tuhan. Nuh senantiasa untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nuh selalu bergaul erat atau berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa-doanya. Sehingga di dalam kehidupan Nuh terjadi satu kehubungan yang erat antara Nuh dengan Tuhan. Nah, di dalam keadaan kita yang pada zaman ini ya, saya katakan tidak setiap tahun atau setiap generasi kita bisa melihat atau merasakan kehidupan seperti yang kita rasakan saat ini ya. Harus tinggal di rumah, menghindari penyebaran virus corona, sehingga kemudian kita dianjurkan untuk tidak beribadah dalam perkumpulan yang besar. Anda harus dengar firman Tuhan di YouTube, di Facebook, di Insta. Saya nggak tahu, tetapi generasi ini adalah generasi yang spesial, ya. Tetapi banyak dari kita merasakan kita nggak bisa datang pergi ke ibadah ke gereja lagi seperti biasanya. Ketemu sama teman-teman, ketemu sama Bapak Pendeta gitu ya. Anda sekarang melihat saya hanya dari Facebook aja, nggak bisa salaman, ya nggak bisa pelukan. Tetapi sebenarnya tujuan kita untuk beribadah adalah memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Amin. Ya. Apakah Anda pergi beribadah sebelum ini atau ketika Anda pergi ke gereja, Anda pergi ke cell group Anda memiliki hubungan yang erat nggak sama Tuhan? Ibadah itu membuat hubungan Anda menjadi erat nggak sama Tuhan? Atau ibadah bagi kita merupakan ya sekedar deh. Habis pemimpin cell group selalu ingetin sih. Habis kalau enggak ke cell group nanti dapat hukuman gitu ya. Nanti bisnisnya nggak maju. Nanti hidupnya terkutuk. Karena itu peraturan sih ya, untuk berkumpul dengan orang-orang percaya. Kalau enggak nanti kita ditimpa kemalangan. Kalau kita punya prinsip ibadah seperti itu, ibadah tidak akan membuat hubungan kita sama Tuhan menjadi hubungan yang erat. Ibadah bagi kita hanya sekedar ya keharusan. Ya terpaksa deh. Sebab itu Anda datang lebih telat ke gereja, nggak apa-apa. Anda nggak rasa guilty, Anda nggak rasa bersalah. Ya terlambat sih, nggak apa-apa. Ya, setiap minggu juga ada kok ya ke gereja. Hidup kita nggak diubahkan. Hubungan kita sama Tuhan sekedarnya. Ya, yang penting udah masuk gereja. Kita harus bertobat dari cara hidup kita seperti ini. Sebagian dari kita mungkin kita ngomel-ngomel sama pemerintah sekarang. Wah, nggak bisa ke gereja, gereja ditutup. Ya kita nggak seperti dulu lagi. Tetapi yang terpenting bukan itu. Yang terpenting bagi kita adalah memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan sehari-hari. Memiliki hubungan yang menyenangkan hati Tuhan setiap hari. Sehingga tempat kita untuk beribadah nggak penting. Ya. Karena kita punya hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Amin.
Anda tinggal di pedalaman di mana tidak ada gereja sekalipun. Sebagian dari Anda mungkin harus tinggal di hutan gitu karena ikut sebuah perusahaan kontraktor, nggak ada gereja di sana. Anda tetap punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena apa? Di kamar Anda beribadah. Di kamar Anda menjalin satu hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Nggak bisa diambil dari kita. Ya, nggak penting seperti apa keadaannya. Nggak penting hujan, nggak penting panas, nggak penting lagi perang gitu ya. Kita tetap bisa punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Satu hari nanti mungkin kalau ada misalnya gunung meletus, seandainya ada banjir, seandainya ada bencana alam yang lain, yang terpenting bukan keadaannya, tetapi apapun keadaannya, kita menjadi orang-orang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Orang sebagian bilang, kenapa nggak ke gereja? Oh, saya nggak punya baju gereja, gitu ya. Ada sebagian dari kita mengatakan demikian. Itu nggak penting. Baju apa yang Anda pakai nggak penting. Yang penting adalah Anda memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Amin. Ya. Dan Tuhan sangat senang jika kita mau berhubungan erat dengan Dia. Tuhan disenangkan hatinya jika kita mempunyai komunikasi dengan Dia. Mengasihi Tuhan bukan hanya sekedar keluar dari mulut, tetapi mengasihi Tuhan juga berarti mau terus-menerus menjalin hubungan dengan Tuhan. Lewat doa, lewat menyembah Dia, ya, lewat komunikasi kita setiap hari, berbicara, bercakap-cakap dengan Dia setiap hari. Kita menciptakan satu hubungan yang dekat dengan Tuhan untuk berkomunikasi seperti layaknya seorang anak dan seorang bapak. Ya, kalau seorang anak lahir dalam sebuah keluarga, tentunya orang tua tuh kepingin rindu selalu dekat dengan anaknya. Ya, nggak pernah ada orang tua yang kepingin mau hidupnya jauh aja dari anak-anaknya. Saya punya seorang sahabat, ya, tinggal di daerah Gorontalo, dan dia menyekolahkan anaknya di Manado. Saya heran, dia punya bisnis di Gorontalo. Tetapi ya saya dengar, saya lihat di status Facebooknya, saya dengar dari teman, ya kadang-kadang ya kita ketemu. Saya bilang, kok kamu sering sekali sih ke Manado? Gimana bisnis kamu di Gorontalo? Kangen sama anaknya, ya, yang lagi sekolah di Manado. Saya percaya juga Ibu Like juga sama gitu ya, kalau bisa setiap minggu ke Jakarta gitu melihat anaknya, ya mau juga kalau bisa setiap minggu. Ya. Itulah orang tua, kepingin rindu selalu punya hubungan sama anaknya. Saya dengar Ibu Like setiap hari ya, Bu Like ya, Facebookan sama anak, live gitu, ngobrol sekarang kan bisa gitu. Apa kabar, sekedar tanya sudah makan belum. Yang mengasihi Tuhan, itu juga mempunyai hubungan erat dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan melebihi segala sesuatu. Ya, hubungan kita itu kayaknya penting sekali. Lebih penting dari segala sesuatu. Rasanya kalau nggak bisa ketemu, rasanya nggak komplit. Rasanya kalau nggak ketemu, rasanya nggak enak hatinya. Karena apa? Kepengen selalu ketemu. Sama seperti kita lagi pacaran gitu. Kalau nggak ngobrol satu hari itu rasanya gimana gitu. Anda pasti mengerti perasaan itu. Melebihi hobi kita. Hubungan kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan, lebih dari hobi. Anda bisa melihat balapan motor, sepak bola ya di minggu pagi. Tetapi kadang-kadang ya, itu lebih penting mungkinkah dari hubungan kita dengan Tuhan? Menjadi pertanyaan. Apakah kita kadang-kadang skip gereja, nggak masuk gereja gara-gara kita nonton bola? Yes, final pertandingan bola Eropa.
Hobi kita mungkin ngopi gitu ya, kongko-kongko. Apakah itu lebih penting dari hubungan kita dengan Tuhan? Bisnis kita apakah lebih penting nggak dari hubungan kita dengan Tuhan? Ya, jalan-jalan, bisnis, pleasure. Apakah itu lebih penting nggak dari Tuhan? Saya hobi makan. Apakah hobi saya lebih penting nggak dari hubungan kita sama Tuhan? Seandainya kita disuruh milih, ya, doa pagi sama apa hobi kita pagi hari, ya, si makan ikan gitu, atau bercocok tanam. Mana yang lebih penting sebagai hobi, ya? Mana yang lebih penting? Kadang-kadang kita punya pilihan, mau beribadahkah atau ada bisnis deal yang kita bisa lakukan yang bisa mendatangkan uang banyak sehingga gereja kan setiap minggu ada. Tapi ini deal ini mungkin seumur hidup hanya sekali. Kita bisa dapat untung banyak. Lalu kita skip gereja. Kita nggak beribadah. Kita anggap ya memiliki hubungan dengan Tuhan bisa di-replace, bisa diganti dengan sesuatu yang lain. Apakah hati kita juga bisa, ya kasih kita kepada Tuhan bisa digantikan dengan sesuatu yang lain? Saya tahu beberapa dari kita harus bekerja di hari Minggu, ya. Anda sebagai karyawan, Anda harus juga tunduk kepada Tuhan. Seperti Anda juga melakukannya bagi Tuhan. Tetapi itu juga tidak akan mengurangi hubungan yang erat Anda dengan Tuhan. Amin. Melakukan apapun dengan segenap hati kita. Seperti kita melakukan kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Bukan hanya dengan kata-kata. Bukan hanya dengan lagu. Tetapi dengan sebuah tindakan. Melakukan tindakan mengasihi Tuhan. Bukan hanya dikatakan. Tetapi firman Tuhan berkata, jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala perintahku. Di Kejadian 6 ayat yang ke-22, ketika kita melihat kembali kehidupan Nuh, ya, dikatakan seperti ini. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Ya, petunjuk Tuhan untuk melakukan bahtera, mengumpulkan binatang, ya. Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saat Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera dan mengumpulkan binatang berpasangan, Nuh tidak membantah sedikit pun. Ya, dia tidak mengeluh sedikit pun. Dia melakukannya dengan taat dan dengan segenap hati. Walaupun mungkin di sebelah kiri kanan dia mengejek, mencemooh dia, mempengaruhi dia. Tetapi dia melakukan apa yang Tuhan mau. Sekalipun sesungguhnya ada orang-orang yang dengan akal sehat mereka berkata, itu percuma, itu nggak ada gunanya. Tetapi Nuh tetap dengan taat yang sangat luar biasa. Tanpa berkata-kata, dia melakukannya dengan hatinya. Untuk menyenangkan Tuhan. Untuk melakukan perintahnya Tuhan. Dengan cara demikian Nuh membuat hati Tuhan senang. Mengasihi Tuhan adalah melakukan perintahnya. Demikian juga kita sebagai anak-anak. Jika kita melakukan perintah orang tua merasa senang gitu ya. Kalau Anda dibilangi, jangan main di jalanan. Dan Anda tidak main di jalanan. Orang tua juga merasa senang. Saya mendengar sebuah kesaksian dari orang tua, ya. Kan akhir-akhir ini kita beribadah di rumah-rumah. Dan pada satu hari mereka berkumpul dengan anak mereka yang SD dan juga yang SMA, ya. Dan kemudian bapak ini bersaksi, Pastor,
anak-anak sudah mau membagikan firman Tuhan. Mereka bacain ayat, udah berani untuk berdoa dan membacakan ayat. Padahal hanya berdoa, padahal hanya baca satu ayat. Tetapi orang tua sudah sangat senang. Karena anak-anaknya sudah mau, tanpa dipaksa, dengan berani. Mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Mereka belajar untuk membaca Alkitab. Bahkan mereka membacakan buat orang tua mereka. Ya. Saya percaya anak-anak Tuhan sekarang, anak-anak kita, mereka juga akan dipakai Tuhan bagi kita semuanya. Ya. Itu taat yang mendatangkan sukacita di hati orang tua. Dan demikian juga Tuhan. Dia juga akan senang jika kita itu melakukan apa yang menjadi perintahnya. Kalau kita melakukannya dengan sukacita, enggak bersungut-sungut. Amin. Ya, apa yang menjadi perintah Tuhan, kita lakukan dengan sukacita. Nuh telah memberikan sebuah contoh hidup. Bagaimana untuk menyenangkan Tuhan. Raja Daud juga adalah seorang yang dekat dengan hatinya Bapa. Ya, dikatakan a man after his own heart. Seseorang yang dekat dengan hatinya Tuhan. Mengatakan bahwa dia mencintai Taurat Tuhan. Dia mencintai firman Tuhan. Dan berapa banyak kita juga mencintai firman Tuhan. Mengasihi Tuhan adalah mengasihi firman-Nya. Amin. Apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita nyanyi, aku mengasihi Engkau Tuhan. Lalu kita setia enggak membaca firman Tuhan setiap hari? Dengar firman Tuhan, seneng enggak? Beribadah seneng enggak? Berdoa seneng enggak? Menyembah Tuhan seneng enggak? Memuji Tuhan seneng enggak? Berapa besar kita mengasihi Tuhan dengan cara kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Kita ngiring Tuhan itu seneng enggak? Jadi, ya, menyenangkan Tuhan adalah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Mengasihi Tuhan adalah melakukan perintahnya Tuhan. Bukan dengan terpaksa. Bukan dengan sungutan. Tetapi dengan sukacita. Apa yang Tuhan kehendaki, Anda lakukan dengan sukacita. Apakah Anda sukacita memuji Tuhan? Apakah Anda sukacita dalam memberi? Apakah Anda sukacita membangun pribadi, hubungan pribadi dengan Tuhan? Apakah Anda sukacita enggak untuk mengasihi sesama? Berapa besar kasih kita kepada Tuhan? Yang kita bisa ekspresikan dengan memberikan hidup kita kepada Tuhan. Setengah-setengah kah? Seperempat kah? Atau segenap hidup kita mau kasih kepada Tuhan. Ada beberapa dari kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Seluruhnya. Total. Seperti Daud. Dia mengasihi. Bukan hanya Taurat Tuhan dia mengasihi, tetapi dia juga melakukan firman-Nya. Berapa banyak dari kita cinta akan firman Tuhan? Dan mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Berapa dalam Anda mengenal Tuhan? Berapa dalam Anda mengenal apa yang menjadi isi hatinya? Sehingga dia bisa disenangkan melalui kehidupan kita. Dulu ketika saya melayani Tuhan, saya melakukannya karena terpaksa. Saya disuruh untuk melayani Tuhan di gereja. Tetapi saya sekarang berbeda.
Saya melakukannya karena saya mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan membuat kita melakukan pelayanan kita lebih jauh daripada yang dituntut dari tugas-tugas kita. Mengasihi Tuhan memampukan kita mengasihi atau memberikan hidup kita segenap seluruh hidup kita. Mengasihi Tuhan membuat kita bisa menyerahkan harta kita kepada Tuhan. Amin, Yesus. Semua yang baik dalam hidupku, Itulah karyamu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada. Pagi hari ini saya berdoa, kita semuanya Tuhan bisa jamah hati kita, sehingga hati yang mau menyenangkan Tuhan bisa berkobar di dalam hati kita. Seringkali semangat itu hilang ketika kita mulai memperhatikan hidup kita lebih dari kita memperhatikan Tuhan. Mengasihi diri kita lebih pada mengasihi Tuhan. Tapi pagi hari ini saya ingin mengundang kita semuanya. Mari kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Mari kita mengasihi Tuhan yang utama, lebih dari segala sesuatu, dan lebih daripada mengasihi diri kita sendiri. Mari kita kenal hatinya Tuhan, sehingga kita mampu untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Bila ku buka mataku, lihat ku terkagum bila melihat hidupku dan karya tanganmu, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Benar Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembahmu.
mengasihi Engkau. mau menyembahmu Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan dengan hidup kami, Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Biar pagi hari ini Kau berbicara bagi masing-masing kami. Haleluya. Kalau selama ini kami Tuhan, kami hidup Yesus. lebih mengasihi diri kami. Kami hidup lebih mementingkan diri kami Tuhan. Tetapi pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk mengasihi Engkau, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lebih dari segalanya, lebih dari hobi kami, lebih dari kepentingan kami. Mengutamakan Engkau lebih dari segalanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Tidak ada yang bisa mengambil hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami ingin membangun hubungan pribadi dengan Engkau. Kami menemukan kekuatan baru. Kami menemukan penghiburan. Kami menemukan tujuan hidup kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini Bapa, kami akan belajar untuk menyenangkan hati-Mu. Ajar kami Tuhan, untuk mengasihi Engkau, untuk melakukan apa yang Engkau telah katakan Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan sukacita kami bisa mengasihi firman-Mu dan melakukannya. Jika firman-Mu berkata untuk memberi, jika firman-Mu berkata untuk mengasihi, jika firman-Mu berkata untuk menyembah Engkau, kami mau melakukannya dengan sukacita. Dijadwalkan, tapi karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar terlebih dahulu bagi kami. Amin. Seperti kasih-Mu Tuhan kepada Petrus. Tidak peduli Tuhan betapa bersalah dan berdosanya Petrus, tapi Engkau tetap mengasihi dia. Pagi hari ini kami percaya Engkau mengasihi kami dengan kasih yang luar biasa. Engkau telah buktikan dengan mati di atas kayu salib bagi kami. Menyerahkan hidup-Mu bagi kami. Karena kamilah yang terpenting di dalam hidup. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami merasa sukacita Tuhan. Hati itu kami berubah, sikap hati kami beribadah berubah. Karena kami belajar untuk mengutamakan Engkau, untuk mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur buat firman-Mu. Benih yang sudah ditaburkan dalam hati-hati dari setiap orang yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Sehingga dimanapun kami berada, kami bisa membuat sebuah hubungan yang menyenangkan akan Engkau. Kami memiliki hidup yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saya percaya Anda semuanya diberkati pagi hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita, ya, saya ingin mendorong kita semuanya, dimanapun kita berada. Anda harus lebih banyak di rumah. Menurut pemerintah, anjuran pemerintah, Anda jangan keluar kalau nggak penting, ya. Kurangin untuk berkumpul, bukan kurangin, jangan lagi gitu ya, kita berkumpul dalam jumlah yang besar. Sebagian dari kita harus bekerja di rumah. Tapi saya mau mendorong kita semuanya. Semangat kita. Amin.
Amin. Ya, mari kita memuji Tuhan, mari kita memiliki hidup yang menyembah Tuhan dan menyenangkan Tuhan dimanapun kita berada. Sebagian kita juga harus bekerja, ya. Lakukan dengan sukacita seperti kita melakukannya kepada Tuhan. Amin. Saya berdoa perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan akan bersama-sama dengan Anda semuanya. Saya juga tahu bahwa bisnis sedang going down, sedang menurun. Sebagian dari Anda yang bisnis mungkin omset Anda turun jauh banget. Sebagian dari kita bahkan diberhentikan dari kerja. Tetapi saya berdoa biar pemeliharaan Tuhan, ya, yang kita nggak bisa mengerti, bisa menjadi bagian dari kita semuanya. Amin. Ya. Amin. Tuhan sanggup untuk memelihara anak-anaknya. Amin. Tuhan sanggup melakukan mujizat dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Jika Anda, ya, bahkan Anda yang pendengar di sini, Anda menjadi orang-orang yang mungkin terkena virus corona, jangan patah, ya, tetap semangat, tetap bersukacita. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri. Anda di mana saja, di kamar, di rumah, saya undang kita semuanya bangkit berdiri dan kita tutup ibadah pada pagi hari ini dengan sukacita. Haleluya. Bagi Tuhan. Haleluya, Jesus. Haleluya. Benar, Engkau ajaib dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan kami semuanya. Kadang-kadang kami nggak mengerti, Tuhan, bagaimana cara Engkau bekerja. Kadang-kadang Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami, kesulitan kami tidak melihat satu jalan keluar sekalipun. Tetapi Engkau bekerja dengan cara yang ajaib di dalam kehidupan kami untuk membuktikan bahwa Engkau Tuhan yang hidup bagi kami. Amin. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami mau imani, kami mau percaya Engkau sepenuh hati kami, Tuhan. Bahwa dalam segala keadaan kami, Engkau tetap menjadi Tuhan kami, Engkau menjadi perlindungan kami, Engkau menjadi juru selamat atas kehidupan kami, Engkau menjadi penyembuh atas kehidupan kami, Engkau yang memelihara kehidupan kami, Tuhan. Engkau yang membuat jalan yang baru, Tuhan, di padang gurun. Engkau membuat sungai yang baru, Tuhan. Engkau membuka pintu yang baru dalam hidup kami. Engkau membuat hidup kami baru, Tuhan, di dalam Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami berikan kembali hidup kami kepadamu, Tuhan.
Karena kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Sekiranya pagi hari ini Tuhan ada di antara kami yang selama ini Tuhan kami jauh dari Tuhan. Yang selama ini kami nggak care, kami nggak peduli Tuhan tentang hubungan kami dengan Engkau. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami punya kesempatan untuk kembali mendekat dengan Engkau. Bahwa Engkau telah membuka dan Engkau memeluk kami. Karena kami dicintai, karena kami berharga di mata-Mu. Amin. Karena kami Tuhan dikasihi Tuhan. Ya Yesus. Kami meninggalkan jalan hidup kami yang lama. Kami mau memandang kepadamu Tuhan dan berlari kepadamu Tuhan. Mengejar apa yang menjadi janjimu. Mengejar apa yang menjadi impianmu Tuhan. Mengejar apa yang menjadi rencanamu di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami bukan tentang kami. It's not about us. It's not about me. Tetapi hidup kami adalah tentang Engkau. Bagaimana menyenangkan Engkau. Untuk menyelesaikan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, biar Engkau sendiri yang memegang tangan kami. Engkau yang membimbing kami untuk hidup bersama-sama dengan Engkau. Mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dimanapun kami berada saat ini Tuhan, di rumah-rumah kami. Sebagian dari kami Tuhan harus tinggal di rumah Tuhan. Sebagian dari kami mungkin mulai bosan dan mulai frustasi Tuhan. Hari ini Tuhan dari tempat ini, biar kekuatan penyertaan-Mu, biar penghiburan-Mu Tuhan, melimpah atas kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga ini kami bisa lebih erat dengan Engkau. Waktu-waktu ini Tuhan kami bisa lebih dekat dengan keluarga kami. Waktu-waktu ini Tuhan Yesus kami bisa merasakan kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bisa punya waktu yang tidak dikejar-kejar Tuhan. Kami bisa banyak waktu untuk memuji Tuhan. Kami bisa punya banyak waktu untuk mendalami firman-Mu, untuk mengerti kehendak-Mu. Lebih banyak waktu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Lebih banyak waktu dengan Engkau di waktu-waktu ini Jesus. Thank you Jesus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita kedangkan tangan untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang Tuhan memberkati engkau dengan berkat yang terbaik, yaitu berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Amin. Tuhan akan memberikan engkau embun dari langit, Amin. tanah yang subur, yang tenang, Amin. serta usaha dan pekerjaan yang bersih dan jujur. Amin. Tuhan akan memberikan engkau bangsa-bangsa yang haus dan lapar, Amin. yang takut Tuhan dan takluk kepadanya untuk diinjili mendapatkan keselamatan. Amin. Tuhan akan memberkati orang yang memberkati engkau. Amin. Dan damai sejahtera serta kasih karunia akan memenuhi engkau siang dan malam. Amin. Dan akhirnya perlindungan dan penyertaan Roh Kudus akan mempersiapkan kita semuanya untuk mengalami pengangkatan menjelang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, yaitu hari Maranatha. Amin. Selamat menikmati hari Minggu Tuhan Yesus.